Pas kedengaran beduk pasti waktunya ini sholat gitu ya. Itu yuk. Kita hidup bersama alam itu kan lebih baik bisa menanam kalau piara kebun dan hutan daripada menebang. Tanam 5 tebang 1. Ini kenapa bisa bangunan bisa dikatakan tahan gempa dan anti gempa. Jadi secara filosofi ini bangunan Sunan itu nggak lepas dari wujud kita, Mas. Mempunyai kepala, badan, dan kaki. Digoncang gempa sebesar apapun juga, kalau ada goncangan gempa di Kampung Naga buat perlindungan itu bukan dari rumah keluar, sebaliknya dari luar masuk ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Alam Desa Channel. Kali ini kita akan berbagi video tentang Kampung Naga yang warganya hidup nyaman tanpa listrik. Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Selawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini kita akan melihat keunikan bangunan masjid yang ada di Kampung Naga. Dan kita bisa menyimak penjelasan dari penduduk asli Kampung Naga tentang kehidupan di Kampung Naga dan juga bangunan masjid yang unik di Kampung Naga. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini Mas, alat komunikasi dan informasi pergunakan ini pentungan beduk. Nah, cuma alat ini tidak sembarang digunakan. Misalnya ada kumpul warga cukup pergunakan pentungan, itu punya kode. Nah, supaya kalau beduk waktu sholat kedengaran secara beduk. Cuma yang ajan kedengaran sama warga, soalnya di sini tidak ada alat bantu dan tidak boleh pakai alat bantu. Pas kedengaran beduk pasti waktunya ini sholat gitu ya. Pas di halaman masjid kedengaran yang ajan. Oh ya, idapnya kesana. Nah, jadi ini salah satu sentral, dan ini lahan ini tidak boleh dikian bangunan setiap kegiatan acara ada tuh dipakai kalau sunatan massal, kan di sini harus massal, Mas. Nah, di sini bikin balandongan untuk bangun anak-anak yang mau disunatin tuh kalau semalaman dia tidak tidur. Di sini dihibur kesenian angklung sama terbang sejak yang tadi, dan ini terbang gembrung buat sholawat dulu. Kan pertamanya ini memintakannya untuk terbang gembrung, dari terbang sejak terus angklung. Dan juga ini termasuk ya sentra itu total jumlah bangunan 11 bangunan tuh termasuk ini pertengahannya. Jadi kayak alun-alun. Ya, alun-alun. Kalau pikulannya ini titik nol lah, titik nol gitu ya, ke sana rumah gitu. Ini buat tengah-tengahnya gitu. Tapi dari sini Pan setiap pagar ini membatasi tempat tinggal tuh pagar bambu tanda silang ini, jadi kandang jaga. Jadi tiga arah itu dikelilingi pagar, cuma kalau sebelah baratnya memang enggak, kan ada bukit itu batas alamnya gitu ya, di batas alam bukit. Nah, itu termasuk hutan-hutan lindungnya, dan seperti yang sebelah timur itu. Ini juga sama sumber mata air dan dari sungai dua arah sempat diperlukan, dan kegiatan buat atau bisa dijual pakai cuci atau apa juga gitu. Itu ke sana buat itu yuk. Ka bapak anak uyuh kan. Kita punya anak uyuh, ke bapak uyuh. Nilai tambah ini bahan-bahannya dari bambu tali. Itu nanti buat bikin tas nantinya itu. Kerajinan bikin. Dan ini seperti ada warung, ini disatukan sama tempat tinggal. Dan di sini seperti ini. Nah, ini jalan mempojoki rumah tetangga, Mas. Misalnya buat jalur jalan ke sana itu mentok kamar mandi juga. Itu ada pagarnya, itu batas alamnya ke sana itu parit seperti yang tadi kita lewati gitu ya. Ada. Jadi di sini kalau di formal Mas semuanya Mas satu RT. Ya, RT 01, ketua RT Pak Uron. Jadi Kampung Naga itu termasuknya Desa Neglasari, Kecamatan Selawu, Tasikmalaya. Cuma Kampung Naga salah satu kampung ya tradisional yang sampai sekarang ini bisa bertahan. Inilah
Misalnya kampung-kampung adat itu biasanya pinggiran gunung, pinggiran pantai. Nah ini adanya tengah keramaian kok bisa bertahan gitu kan. Seperti listrik nggak diterima, kompor gas nggak diterima. Jadi ini kan disesuaikannya hidupnya bersama alam. Dan juga di Kampung Naga, ya selain hidup di alam juga hidup bersama alam itu wujud nyata meskipun di lembah gak pernah longsor gitu ya, dekat sungai gak pernah kebanjiran, kemarau panjang gak sampai kekurangan air. Jadi kita orang tua dulu yang diajarkan tuh banyak larangan, tidak banyak aturan. Pamali itu ya salah satunya bukan untuk apa ditakut-takutin, itu salah satunya aturan. Banyak larangan, tidak banyak aturan. Kalau ada pemerintah tiap tahun bikin aturan, tidak ada banyak larangan, tidak banyak aturan, dengan cukup satu kalimat pamali ya sudah. Beda dengan pemerintah gitu ya. Ini semua sudah hutan larangan, hutan karamat, meskipun tidak dijaga kebutuhan terpenuhi, masyarakat gunakan kayu bakar, mas, bahan-bahan bangunan dari kayu, dari bambu. Meskipun tumbang sama sekali dari hutan itu dibiarkan, lebih baik beli gitu. Saya orang tua dulu itu mengajarkan kita hidup bersama alam itu kan lebih baik bisa menanam kalau tiada kebun dan hutan daripada menebang, tanam 5 tebang 1. Jadi kita yang dibutuhkan itu mata air. Itu rumah air ke pohon ya, rumah pohon ke bumi, timbul mata air atau air nyusul. Kalau merusak alamnya, hutan dan kebunnya bisa ditebang, itu nantinya itu generasi penerus itu bukan didapatkan mata air. Jadi yang keluar itu air mata yang keluar. Nah, soalnya ditebang, gersang jadinya. Jadi di sini ya alhamdulillah dengan satu kalimat pemali itu satu aturannya kita bisa hidup bersama alam. Airnya itu normal. Kemarau panjang juga di sini mah itu lebih normal air, soalnya bersih. Ketimbang musim hujan, kata kiruh. Nah, sekarang ini rumahnya Pekuncen atau ketua adat. Oh itu ya. Di sini rumahnya Pelebe almarhum. Jadi di sini tokoh-tokoh adat itu faktornya garis keturunan. Bisa dikatakan jabatan tertinggi Kuncen bisa menjabat Lebe punur dekan Kuncen. Kalau Lebe tidak bisa menjabat Kuncen. Punduh tidak bisa menjabat Kuncen. Kalau punduh ke punduh, Kuncen ke Kuncen. Misalnya Lebe ke Lebe. Kalau Kuncen bisa dipegang dulu. Lebe punduh dipegang Kuncen. Cuma di sini kalau masalah pemerintahan formal sama ya, demokrasi gitu ya. Jadi di sini hanya RT RW itu sama. Itu juga sama, cuma bebas dipilih sama warga. Silakan mau ini termasuk mau di sini sentralnya gitu ya. Jadi bisa keluar ke sana bisa busnya. Kebetulan sekarang juga ada bikin keranjinan gitu, sanggar yang barusan itu aparal itu dari rotan itu. Oh itu rotan. Dari rotan itu mah. Jadi ada ini kan kebetulan ada Karang Taruna gitu di sini, pemuda Karang Taruna untuk membuat ini ada suatu order kesempatan buat menambah sedikit-sedikit sabu Karang Taruna, jadi bikin bajar kerajinan anyam-anyaman. Di sini keranjang-keranjang ini sediakan tempat-tempat sampah gitu. Sugan iya tuh tempat nonton. Sono. Obor, bikin sampah. Dia mah seharusnya serbaguna. Baik ternak ayam kampung bisa gitu ya. Sampah itu serbaguna pakai naon dia bisa. Kalau mau di rumah di luar bisa dipergunakan obor gitu ya. Iya. Yang sampah tempat lemak. Nah ini jadi di sini memang ini bangunan ini kenapa misalnya di Kampung Lembaga searah bangunan lurus ya, jadi barat timur. Jadi orang tua dulu mengatakan tuh jadi pertama keseimbangan sih mas, bila mana terbit matahari dari sebelah timur, jadi masuk ngelarahnya itu searah masuk lorong gitu. Itu orang tua fungsi seperti ini. Nah ini kenapa bisa bangunan bisa dikatakan tahan gempa dan anti gempa. Jadi secara filosofi ini bangunan Sunan tuh nggak lepas dari wujud kita mas, mempunyai kepala, badan dan kaki. Digoncang gempa sebesar apapun juga kalau ada goncangan gempa di Kampung Naga buat perlindungan itu bukan dari rumah keluar, sebaliknya dari luar masuk ke rumah. Nah gitu kalau jadi kadang-kadang anak di sini suka dicandakan gitu, suka bercanda. Katanya kalau naik Mat Banyu bayar ini gratis. Gitu. Jadi ada goncangan itu kan sangat kencang. Nah cuma di sini orang tua dulu itu yang mengatakan cuma sebatas secara filosofi. Ya kalau ada tempat sampah, kalau negara maupun undang-undang, kalau agama itu bersih. Nah di sini jadi ya seperti ini.
Terus selain nilai tambah juga seperti ini bikin Ini apa ini? ini kapulaga mas. Oh, kapulaga, yang bumbu itu kan? Buat bumbu ini memang buat mentol juga, cuma kalau di luar mah diproses lagi jadi bobby oil katanya. Iya betul. Bobby oil. Jadi ini yang mentolnya yang udah ini agak manis ini pedas. Kalau udah yang ini yang hitam, ini kan sebagian masih muda. Ini nanti dikeringkan, diproses bisa dibungkus lagi. Sudah bawaan mirip sekilasnya. Sekilas ya bawah.